Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang alkana, yaitu subpokok bahasan dari bab hidrokarbon. Oke. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, ya. Ciri-cirinya dia berikatan tunggal. Jadi kalau sudah tunggal dia sudah tidak bisa di adisi lagi, ya, atau tidak ada proses pemecahan ikatan rangkap lagi, kan dia tidak punya ikatan rangkap, ya. Kemudian rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, ya, dimana N-nya adalah jumlah atom karbon, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya N-nya 1 berarti kan C1, H-nya 2 kali 1 2 tambah 2 berarti CH4, ya. Kalau misalnya untuk N-nya sama dengan 1 misalnya, ya. Jadi begini, kalau N-nya sama dengan 1 maka nilai C-nya 1, H-nya 1 tidak ditulis, ya. H-nya 2 kali 1 2 tambah 2 4 berarti CH4, begitu. Kalau N-nya atau jumlah C-nya 2 berarti C-nya 2 berarti H-nya nanti 2 kali 2 4 tambah 2 6, begitu, dan begitu seterusnya, ya. Kalau 3 berarti C-nya 3, H-nya 8, begitu. Ya, seterusnya seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Oke. Nah, ini setelah perhitungan tadi, ya. Nah, ini yang tadi. Nah, kemudian setelah dicari, kemudian kita buatkan tabel seperti ini, ya. Ini dari C1 sampai C20. Jadi namanya ini data homolog alkana, ya. Jadi senyawa-senyawa dari C1 sampai 20 di golongan alkana itu C1 bernama metana, C2 bernama etana, C3 bernama propana, butana, pentana, dan seterusnya. Ciri-cirinya di akhirannya ana karena alkana, ya. Karena nanti ada senyawa alkena dan alkuna. Jadi nanti kalau alkena berakhirannya ena, kalau alkuna berakhirannya una. Ya, jadi kalau ini alkana berakhirannya ana, begitu. Oke, lanjut. Sekarang sifat deret homolog. Jadi sifat dari deret alkana tadi mempunyai sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus umum yang sama, kemudian perbedaan MR antar dua sukunya berurutan sebesar 14, ya. Jadi perbedaan MR antar dua suku sebesar 14. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Misalnya gini, rantai karbon C-nya 5 dibandingkan dengan C-nya 7, maka C7 akan lebih tinggi titik didihnya dibandingkan C5, begitu. Ya. Kita lanjut sekarang ke tata nama. Tata nama alkana. Ya. Apabila ada suatu senyawa kita diminta memberikan nama, ya. Jadi senyawa-senyawa kimia itu punya nama yang diatur, ya, Nak, ya. Jadi tidak asal diberikan nama, tapi ada aturannya. Seperti kita, ya, kalau diberikan nama oleh orang tua tentunya diberikan nama yang terbaik, ya, Nak. Begitu juga dengan senyawa, jadi ada aturannya. Yang pertama yaitu dengan cara memilih rantai terpanjang sebagai rantai induk atau rantai utama. Jadi nanti dicari dulu mana yang paling panjang. Kemudian memberikan penomoran. Nah, penomorannya kalau untuk alkana itu diberikan dimulai dari yang terdekat dengan cabang, ya. Jadi yang di sini itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang, ya. Jadi ini penomorannya yang terdekat dengan cabang, ya. Jadi kalau jauh dari cabang itu tidak boleh. Jadi pilih yang terdekat dengan cabang. Dan apabila sama-sama dekat, kemudian cabang yang satu lebih banyak, maka kita pilih yang lebih banyak cabang, gitu, ya. Jadi kalau sama-sama ada cabang, maka pilih yang banyak cabang. Kemudian memberikan nama cabang. Ya, cabangnya nanti diberi macam-macam nama, ya. Rumus cabang atau cabang itu disebut juga alkil. Rumusnya CnH2n plus 2, Nak. Gitu, ya. CnH2n plus 2. Oke. Jadi seperti ini. Ya, ini dia selanjutnya tadi, ya. Nama cabang ditulis dengan diikuti nama rantai, ya.
Ya, jadi ditulisnya nama cabang dulu baru rantai, kemudian nama cabang diawalin dengan angka. Jadi menuliskan cabang itu pertamanya tulis angka dulu. Angka tempat terkaitnya cabang, gitu ya. Kemudian di antara angka dan angka diberi koma, kemudian di antara angka dan huruf diberi strip. Jika terdapat cabang yang berbeda, maka cabang diurutkan sesuai jam-jam. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ya. Oke, ini jenis-jenis cabang ya, ini dia. Jadi kalau CH3 itu namanya metil, kalau C2H5 itu namanya etil ya Nak ya. Nah, kemudian kalau C37 propil, C4H9 butil. Nah, ini macam-macam nama cabang ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, seperti sudut 90 derajat ini namanya isopropil. Ya, seperti sudut 90 derajat. Nah, kalau seperti ini seperti huruf T, ya, ini disebut isobutil. Jadi yang terkait di ujung sini. Misalnya cabangnya ini namanya isobutil. Nah, kalau ini seperti sudut 90 derajat tapi dia lebih panjang nih namanya sekunder butil. Nah, kalau ini seperti huruf T tapi terbalik ya. Apa ini seperti huruf apa ini? Terbalik ya, ini tersier butil. Ya, biasanya yang sering keluar paling maksimal biasanya itu sampai tersier butil ya. Seperti itu. Ya. Ini jenis-jenis cabang. Baik, kita lanjutkan ke contohnya ya. Nah, ini dia. Jadi penamaannya, langkah pertama tadi kita cari rantai terpanjang. Nah, jadi kita hitung dulu. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kalau ke bawah lebih panjang, 6. Bolehkah Bu? Ke bawah boleh, asal dia satu jalur ya. Asal dia satu jalur. Jadi ternyata ke bawah lebih panjang. Atau boleh juga dari sini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh juga. Jadi lurus kemudian belok ke bawah boleh, atau dari atas ini kemudian ke sini kemudian ke sini boleh. Nah, kalau misalnya untuk mempermudah kita ambil saja yang lurus ya. Oke, kita ambil saja yang lurus. Misalnya ini yang jadi rantainya, rantai induknya ya, atau rantai utama ya. Nah, ini. Maka ini disebut dengan cabang. Nah, ini disebut cabang. Ini disebut rantai induk gitu ya. Nah, jadi yang ini disebut cabang. Oke. Yang ini disebut rantai utama atau rantai induk. Ya, gitu ya. Kemudian untuk penomoran tadi setelah kita bahas bahwa dimulai dari yang terdekat dengan cabang atau alkil. Yang terdekat kan berarti dari kiri ya, karena lebih dekat dengan ini. Nah, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Begitu ya. Jadi saya ulangi, pemberian nomor dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, nanti namanya yang ditulis tuh nama cabang dulu, baru nama rantai induk. Jadi rantai induk tuh belakangan. Cabang. Nah, CH3 ini adalah metil ya. CH3 itu adalah metil ya, seperti itu. Ya, oke, ini metil. Oke, jadi nanti namanya metilnya terkait di nomor 2. Berarti nanti kita tulis 2 strip metil ya. Kemudian rantai terpanjangnya ada 6. 6 itu heksana ya, ini. Gitu. 2 strip metil heksana gitu ya. Jadi jawabannya begitu. 2 strip metil heksana ya. 2-nya itu cabang terikat di nomor 2, metil kemudian heksana. Oke, lanjut. Yang kedua, nah ini namanya rumus mampat nak, karena dia jadi satu gini ya, bulat, nggak ada ikatannya. Nah, cara menerjemahkannya, oke, kita bahas cara menerjemahkannya. Kalau ada rumus mampat seperti ini, caranya begini. Kita tulis itu jangan yang awal dulu, yang ini dulu, yang C kedua. Nah, yang ini kita tulis di sini. Nah, ya, C yang ini ditulis di sini. Ingat bahwa C itu normalnya ikatannya ada 4. Dia mengikat 4 atom H. Ya, mengikat 4 atom H. Jadi kalau dia CH, asumsinya berarti yang 3 sudah berikatan ya, karena hanya tinggal 1. Maka kita kasih stripnya 3, 1, 2, 3. Jadi ke kiri, ke kanan, ke bawah. Ke atas boleh nggak Bu? Boleh, yang penting pokoknya semuanya 3 stripnya.
Nah, gimana? Nah, CH3 ini kan ada 2 nih. CH3-nya ada 2 nih, ya. Nah, tulis satu di sini, satu di sini. Atau satu mau taruh di atas juga boleh. Yang penting 2. CH3-nya ada 2. Nah, yang sebelah kanan gimana? Sebelah kanan akan berikatan dengan C yang ini. Jadi yang sebelah kanan pasti berikatan dengan C yang selanjutnya. Tulis C yang ini. Nah, kasusnya sama, C ini nggak punya H lagi, berarti C ini semuanya sudah berikatan, nggak punya H lagi dia. Jadi ini ada kita tulis strip ke atas, strip ke samping, strip ke bawah. Terus diisi apa? Diisi ini. CH3-nya ada 3. Jadi 1, 2, 3. Saya ulangi, strip C ini tidak punya H lagi sehingga tangan pannya sudah terikat semua, ya. Yang sebelah kiri terikat dengan CH ini tadi. Nanti yang 1, 2, 3 ini terikat dengan CH3 ini kan ada 3. Jadi dituliskan di sini, dan di sini. Begitu. Nah, jadi rantainya kalau sudah terbuat strukturnya seperti ini. Gitu ya. Ya, rantainya seperti itu. Kemudian rantai terpanjangnya. Nah, kita cari yang pertama rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4. Oke, kita cari yang lain, siapa tahu ada yang lebih panjang. 1, 2, 3, 4. Ke atas boleh. Ternyata 4 juga yang terpanjang. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kemana-mana tetap 4. Kalau tetap 4 ya kita pilih aja, terserah yang mana sih. Kalau mau ke atas boleh, ke bawah boleh, lurus juga boleh. Kalau saya lebih suka lurus supaya lebih simpel ya, melihatnya pun lebih enak. Karena kan jumlahnya sama. Berarti yang ini disebut cabang, yang ini disebut cabang, yang ini juga disebut cabang. Jadi cabangnya ada 1, 2, 3. Kemudian penomoran dari mana? Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Ya, dari kiri nomor 2 ketemu cabang. Dari kanan nomor 2 juga ketemu cabang. Ini nomor 1, nomor 2. Ini ketemu cabang. Dari kiri nomor 1, nomor 2 ketemu cabang. Sama, ternyata nomor 2 ketemu cabang semua. Bedanya kalau dari sebelah kanan ada 2 cabangnya, sedangkan dari sebelah kiri cuma 1. Begitu ya. Sehingga nanti penamaannya lebih baik dari sebelah kanan gitu ya. Dari sini karena dia cabangnya lebih banyak. Jadi lebih ada bonusnya lebih banyak gitu. Ya, ini nomor 1, nomor 2 C ini, nomor 3 C ini, nomor 4 C ini. Kita pilih dari sebelah kanan karena cabangnya lebih banyak. Ya. Dengan nomor yang sama cabangnya lebih banyak. Oke, sekarang kita beri nama. Ini C3, 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 berarti cabangnya itu sama, metil semua. Nah, berarti kita tuliskannya gabung. Ini di nomor 2, nomornya dulu ya yang ditulis ya, 2. Ini di nomor 2. Oke, ini di nomor 3. Jadi dituliskannya gabung. Kenapa? Karena dia metil. Kita kasih strip karena nanti ketemu huruf. Metilnya ada 3. Nah, kalau ada 3 kamu beri awalan tri. Ya, ingat ya. Jadi kalau 1 itu mono, tapi 1 itu umumnya nggak dipakai ya. Kalau 2 itu di. Kalau 3 itu tri. 4 itu tetra. 5 penta. Biasanya sih kebanyakan cuma sampai penta ya. 6 heksa begitulah ya. Ya, tri, ini metil, cabangnya metil, berarti trimetil. Ini artinya metilnya ada 3, ada 1, 2, 3, metilnya ada 3. Kemudian rantai terpanjangnya 4. 4 itu butana, disambung nulisnya ya. Oke, gini, 2,2,3. Jadi kalau antar angka dikasih koma, kemudian kalau antar angka dengan huruf dikasih strip. 2,2,3 trimetil. Ya, trimetil, metilnya ada 3, yaitu di nomor 2, nomor 2, dan nomor 3. Butana ini rantai induk atau rantai utama. Ya, itu untuk contoh nomor 2. Oke, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Ya. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Ya, ini dia. Ini saya hapus dulu. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini agak lebih panjang dan cabangnya bermacam-macam. Ini sudah langsung Ibu tuliskan. Ini rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah juga sama sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau mau ke sini. Ya, karena sama-sama 6, jadi kita pilih yang lurus aja ya biar mudah. Ini CH3 metil, CH3 metil, CH3 metil. Nah, ini beda. Ini CH2 CH3 ini kalau digabung jadinya
kalau digabung jadinya dia C2H5. Ya enggak? CH2 tambah CH3 kan C2H5 ya. Ya, C2H5 itu adalah etil gitu ya. Berarti yang ini etil, kalau yang CH3 itu metil ya. Yang CH3 metil. Nah, kalau ada seperti ini, nah penomorannya sekarang dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Dari sini nomor 2 udah ketemu cabang, 1, 2 ketemu cabang ini. Sedangkan dari kiri 1, 2 nomor 2 juga ketemu cabang. Ternyata yang sebelah kiri cabangnya lebih banyak. Berarti nomor satunya kita ambil dari sebelah kiri karena cabangnya lebih banyak dibandingkan kalau dimulai dari sebelah kanan. Oke. Nah, ternyata dari kiri. Sekarang karena cabangnya ada 2, ada etil, ada metil, maka kita sesuaikan dengan abjad. E itu lebih dulu dibandingkan M. Saya ulangi, E lebih dulu dibandingkan M, sehingga ditulisnya etil dulu. Etilnya terkait di nomor berapa ini? Nomor 3. Berarti tulis 3. Gak ada lagi kan etilnya cuma 1. Strip etil. Gitu ya. 3 karena etilnya terkait di nomor 3, strip etil. Kemudian step lagi, metilnya ada 3, ada di nomor 2, dan nomor 5. Jadi nulisnya nanti 2,2,5 karena ada di nomor 2 yang ini nomor 2, yang ini nomor 2, yang ini nomor 5. 2,2,5 strip trimetil, karena metilnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Trimetil, rantai terpanjangnya heksana. Gitu ya. Rantai terpanjangnya heksana. Jadi nanti namanya 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Ya, ini sama sih, cuman bedanya jenis cabangnya ada 2 macam. Jadi diurutkan sesuai abjad. E dulu baru M. Metil tetap dikasih tri karena metilnya ada 3. Oke, itu nomor 3. Sekarang contoh nomor 4. Buatlah struktur dari 3 etil 2 metil pentana. Oke. Caranya kalau disuruh buat struktur, kita buat dari belakang, nak. Ya. Kita buat dari rantai induknya, itu dari belakang. Nah, caranya tuliskan C-nya ada 5 ini. Ya, jadi C-nya tuliskan ada 5. 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebetulan nulisnya dari kanan atau kiri sama, pokoknya ada 5. Kemudian kamu taruh di nomor 3 ada etil nih. 1, 2, 3 ada etil. Etil itu ini C2H5. Kemudian di nomor 2 ada metil. Nih, ini dia. Di nomor 2 ada metil. Nomornya dari sini. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, saya ulangi. Nah, ini etilnya ada di nomor 3, kemudian metilnya ada di nomor 2. Rantai terpanjangnya 5. Jadi cara nulisnya begini. Jadi ditulis dulu yang belakang rantai induk, baru dipasangkan cabangnya gitu ya. Sebetulnya kalau buat struktur lebih mudah dibandingkan memberi nama. Kalau memberi nama terkadang banyak yang terkecoh gitu ya. Ya, itu untuk untuk membuat struktur ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Latihannya sudah. Sekarang ini latihan soal ya. Nanti kalian coba, silakan dicoba untuk tugas hari ini dikerjakan. Oke, ya. Silakan di screenshot. Oke, sebelum itu saya lanjutkan sedikit. Ini ada isomer alkana ya. Jadi isomer. Senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tapi mempunyai rumus yang berbeda. Ya, yang namanya isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus sama tapi strukturnya beda. Seperti ini nih. Ini itu rumusnya molekulnya sama, yaitu C-nya sama-sama 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini C-nya 4. H-nya ada 3, 4, 5, 6, 7, tambah 3, 10. C-nya 4, H-nya 10. Sedangkan yang ini tuh 2, 3, 4. Ini C-nya juga ada 4. H-nya ada 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8, tambah ini bukan 2, ini 1. Salah tulis ini. Karena kan udah berikatan 1, 2, 3 ya, berarti tinggal H ya, nak. Jadi ini salah tulis. Jadi ini 3 tambah 1, 4, tambah ini 7, tambah 3, 10. Sama. Nah, antar dua senyawa ini rumusnya sama, C4H10. Cuman strukturnya berbeda. Kalau ini rantainya lurus, kalau ini dia ada cabangnya ini. Tapi rumusnya tetap C4H10. Nah, inilah yang disebut dengan isomer rantai atau struktur.
begitu ya. Oke, ini yang disebut dengan isomer rantai atau struktur. Oke, kita lanjut. Ya, ini jumlah-jumlah isomer ya. Jadi kalau kalian cari nanti kalau C4H10 itu jumlah isomernya ada 2, C5H12 isomernya ada 3, C6 isomernya ada 5 begitu ya. Nanti gimana sih kok bisa dapat 2, 3, 4, 5 nanti kita coba. Ya, coba berlatih. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian sifat-sifatnya ya, sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana. Parafin kurang reaktif ya. Jadi semakin kurang reaktif kalau rantai karbonnya panjang. Tetapi secara umum mudah terbakar, nak. Karena alkana ini adalah penyusun, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu LPG ya, gas untuk memasak gitu ya. Nah, itu mudah terbakar. Secara umum mudah terbakar, apalagi yang berjumlah C1 sampai C4. Itu mudah terbakar ya. Kemudian dia sukar larut dalam air ya, tapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Gitu. Kemudian ini titik didih dan titik lebur ya. Titik didih leburnya rendah, semakin banyak atom semakin panjang karbon alkana, makin tinggi titik didih, jumlah atom karbon yang sama. Kalau misalnya rantainya sama tapi yang satu bercabang satu lurus, jadi jumlah C-nya sama gitu. Tapi yang satu cabang satu lurus, maka yang titik didihnya lebih tinggi yang lurus ya dibandingin yang cabang. Ya. Seperti itu. Nah, ini isomer. Contoh isomer ini yang Ibu bilang tadi. Jadi ini C-nya sama-sama 6. Semua ini ada C-nya 6. Tuh 2 3 4 5 6. Ini juga tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6. Ini sama semua. C-nya ada 6, H-nya ada 14 ya. Ini. Tapi strukturnya berbeda antara ini tuh berbeda semua strukturnya. Tapi sama-sama C-nya 6, H-nya 14. Nah, inilah yang disebut dengan isomer. Jadi ternyata isomer dari C dengan jumlah C sama dengan 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya gini, nah, kalian disuruh mencari bentuk lain gitu ya. Jadi misalnya gini, sama-sama pisang, tapi ternyata pisang itu ada banyak bentuk. Ada pisang molen, ada pisang lambang sari, ada pisang goreng gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi sama-sama pisang. Nah, itu juga dengan isomer. Jumlah C dan H-nya sama, rumusnya sama, tapi bentuknya berbeda. Ini contohnya. Gitu. Oke, nah ini kegunaannya mungkin kalian sudah bahas ya di sebelumnya. Macam-macam kegunaan alkana ya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Contohnya tadi untuk gas LPG untuk memasak, kemudian untuk alkana itu minyak bumi ya, minyak bumi seperti bensin, solar dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir ada reaksi alkana. Reaksi alkana ada 3. Yang pertama pembakaran. Jadi kalau alkana ditambah O2 selalu menghasilkan CO2 dan H2O kalau pembakaran sempurna ya. Kalau tidak sempurna dia menghasilkan CO dan H2O. Gitu. Kemudian yang kedua reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu adalah reaksi pertukaran ya. Jadi kayak misalnya nih CH4 dan Cl2. Ini bertukar. Ini H-nya nanti dikasih ke Cl. Kemudian Cl-nya ini kan ada 2. Nanti yang satu Cl-nya dikasih ke CH4 ini. Nanti hasilnya jadi gini. Ini H-nya tadi karena dia ngasih ke Cl tinggal 3. Nah, karena dia CH4 ini tadi dikasih Cl1, jadi Cl-nya masuk. Jadi nanti tinggal jadinya CH3Cl. Kemudian yang ini karena dikasih H jadinya HCl. Jadi intinya pertukaran atom ya. Jadi yang CH4 ngasih ke Cl, yang Cl ngasih ke CH4. Nanti hasilnya begini. Nah, yang ditukarkan itu H-nya ya. H-nya dengan Cl-nya, bukan C-nya. H dengan Cl. Kemudian yang terakhir ada reaksi perengkahan, yaitu reaksi yang dimana molekul besar itu dibaca menjadi molekul yang lebih kecil-kecil atau lebih pendek. Nah, itu disebut dengan reaksi perengkahan atau cracking. Nah, ini adalah 3 reaksi yang terjadi pada reaksi alkana. Ya, jadi diingat reaksi substitusi itu reaksi pertukaran atom ya, nah ya. Antara CH4 dengan Cl2, jadi yang saling bertukar H-nya dengan Cl. Kemudian ini reaksi pembongkaran ikatan atau molekul besar menjadi molekul yang kecil atau lebih pendek. Dan reaksi pembakaran. Oke. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tadi latihan soalnya dicoba. Ibu tunggu pembahasannya. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan di grup.
Oke, sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.